Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih waktunya Bapak Ibu Guru SD Darah 3, teman-teman Guru SD Darah 3 yang hari ini bisa menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan yang saya lakukan hari ini, yaitu menerapkan apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak, di modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif yang ada di kelas dan ada di sekolah. Nah, Pak Dian, sebelum lanjut ke materi apa saja yang akan kita pelajari, ini ada sebuah pertanyaan, ada 3 pertanyaan menarik. Kira-kira panjenengan semua setuju nggak dengan apa yang ada di ayat ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, apakah hukuman itu memang dapat mendisiplinkan anak? Ada yang belum tentu, ada yang setuju. Ya, lihat jenis hukuman. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Ada yang tidak juga, dia tergantung anaknya. Ada yang tadi setuju juga. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Macam-macam penghargaan, bisa dengan pujian, bisa dengan memberikan sesuatu, memberikan sesuatu, memberikan barang dan lain sebagainya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, di kegiatan ini nanti akan kita pelajari bagaimana sih memberikan pemahaman kepada anak atau memberikan sesuatu kepada anak itu yang nantinya anak tidak merasa bahwa itu sebuah hukuman, anak tidak merasa dihukum, anak tidak merasa nanti dihargai terus menerus. Ternyata nanti setelah kita mempelajari ini, tidak selamanya penghargaan itu bisa meningkatkan belajarnya anak. Terkadang penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas anak. Nah, kita lihat nanti. Next, Pak. Ini beberapa hal yang akan kita pelajari nantinya, yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai universal, kemudian motivasi, hukuman, dan penghargaan setelah restitusi. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang pertama, kita belajar selanjutnya Pak Dian, disiplin positif. Next, Pak. Kegiatan kepalan tangan. Saya minta untuk Bapak Ibu melakukan yang seperti ini. Pegang sesuatu, Pak, apapun itu, kertas atau apa, masker, yang itu merasa sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga. Nah, sesuatu yang sangat berharga yang menurut Bapak Ibu itu tidak ternilai harga. Berharga tak ternilai. Boleh minta, Pak? Boleh minta, Pak? Berharga ternilai. Boleh minta? Minta. Berharga dan ternilai. Kalau diberikan berharga bagi saya. Berharga dan ternilai. Saya tunggu dengan uang. Aku tak kayak no ya. Enggak mau. Kan berharga. Saya jalan-jalan dulu. Boleh jalan-jalan. Sama ini sekalian jalan-jalan sama itu ya. Jalan-jalan tapi itu punya saya jadinya. Berharga dan ternilai. Tidak ada di sini. Enggak mau.
kreatif boleh benar? Enggak boleh. Ada kenangan sendiri. Ada kenangan sendiri. Dikasih tuker rumah, Tidak, Pak. enggak mau. Kasih apa lagi ya? Ini diambil ya. Jangan Enggak berarti. boleh. Pak. Iya. Berarti banget. Tapi saya dapat satu ini tadi yang berharga untuk Ada jadi. yang punya pengalaman. Saya Ada berikan yang biar belajar yang lain. Pak Anies sekarang punya sesuatu yang berharga lagi. Ada. Kalau sudah sesuatu yang paling berharga itu Berikan. diberikan orang, masih punya nggak kira-kira? Ada. Sudah hilang kan barangnya? Iya. Nah, siapa yang bisa mengontrol ini tadi? Apakah saya ataukah diri Bapak Ibu sendiri? Ketika Pak Anies memberikan saya ini tadi, apakah dari saya kira-kira? Dari Pak Dari Alfi. Pak Dari Pak Alfi. Alfi. Dari Pak Alfi. Rayuani. Rayuan saya kalau tapi kalau Pak Anies tidak mau, berarti Dua-duanya. Kita. Dua-duanya. yang pertama dari dirinya sendiri. Saya memaksa kasih rumah, kasih jalan-jalan, sama Bu Romi ternyata nggak mau. Padahal suka jalan. Makanya saya agak salut kan. Kita tahu Bu Romi suka jalan-jalan, dikasih ditukar nggak mau ternyata. Ya, lebih pentingnya ada di tangan. Entah itu tisu, entah itu apa, dianggap itu tadi yang paling berharga. Nah, ternyata apa yang terjadi? Next Pak. Ini tadi sebuah ilusi bahwa guru mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sesuatu paradigma yang salah. Semua kontrol kembali pada diri kita sendiri. Jadi apakah guru itu sebenarnya bisa mengontrol murid? Tidak. Sebenarnya anak-anak sendiri yang harusnya bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita bisa nggak memaksa anak itu untuk belajar? Kalau dari dalam dirinya tidak muncul kesadaran untuk belajar, susah. Di kelas pasti tetap ada yang rame, nggak memperhatikan, nggak teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini teori kontrol. Nah, ada teori yang selanjutnya yaitu teori Nespa. Nah, teori pilihan. Jadi kita saya kembalikan lagi. Saya sudah nggak berani lagi. Ya. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol bisa lihat di sini. Kita mencoba mengubah seseorang agar berpendapat sama dengan kita. Itu stimulus respon. Harusnya bagaimana? Harusnya kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengubah pandangan seseorang sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita harus bisa memahami bahwa mereka punya sendiri dunia sendiri, mereka punya pemikiran sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, belum tentu. Ya, kadang anak-anak bersikap buruk itu ada tujuannya, ingin diperhatikan. Kadang mereka bersikap buruk itu ya karena ingin melampiaskan sesuatu dan lain sebagainya. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak. Harusnya yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita di dalam kelas, sebenarnya kita tidak boleh memaksakan sesuatu kepada anak-anak, tapi kita harus berkolaborasi. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik di dalam kelas. Next Pak. Nah, di dalam disiplin positif ada 4 menurut teori dari Dr. William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda.
Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada suatu perilaku yang tidak ada tujuannya. Nah, anak-anak di dalam kelas rame itu sebenarnya dia punya tujuan. Ada sesuatu mungkin dari dalam diri anak itu yang tidak tercapai. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Ini teori motivasi. Ada motivasi dari dalam diri, ada motivasi dari luar diri, intrinsik dan juga ekstrinsik. Motivasi dari luar, kadang anak melakukan sesuatu itu karena itu tidak mau dihukum agar mendapatkan imbalan. Kalau dari dalam dirinya sendiri, berarti sudah ada kesadaran dalam dirinya, dia ingin menghargai dirinya sendiri. Terus ada juga nilai-nilai kebijakan universal yang nanti bisa dituangkan dalam keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dituangkan dalam 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, ada posisi kontrol yang baik dan ada yang posisi kontrol yang kurang baik. Posisi kontrol yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, harapannya kita sebagai guru paling tidak masuk pada nomor 3 terakhir, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga lebih-lebih kita bisa menjadi manajer untuk anak-anak. Kita tidak boleh menjadi seorang guru yang bersikap penghukum dan membuat rasa bersalah. Itu nanti akan membuat anak-anak itu merasa gagal, anak-anak merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Dan juga ada tadi 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar hidup manusia agar bertahan hidup: penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Di dalam kelas, ketika ada anak-anak yang rame, ketika ada anak-anak yang belajar itu dia tidur, ketika kita memberikan pelajaran dia lari-lari, itu mungkin salah satu dari 5 itu tidak terpenuhi. Bisa jadi tidak terpenuhi di rumah, bisa juga tidak terpenuhi di kelas. Jadi ketika kita memberikan sebuah pembelajaran di dalam kelas, apabila pembelajaran kita ingin kondusif, 5-5-nya ini harus bisa terpenuhi. Dia bertahan hidup, contohnya dengan makan, dengan minum. Ya, kadang anak-anak di dalam kelas kami, "Pak, saya lapar, saya haus." Penguasaan, ada anak yang mentang-mentang kuat, dia ingin berkuasa di dalam kelas. Ada seperti itu. Next, Pak. Selanjutnya tentang disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, di kita disiplin itu kadang salah kaprah. Disiplin itu apa kalau menurut Pak Aris? Hukuman. Membuat anak Sesuatu yang sesuai aturan. Nah, padahal kalau menurut artinya disiplin itu belajar. Dicontohkan kalau kita naik sepeda motor memakai helm, itu sebenarnya karena takut sama Pak Polisi atau karena memang muncul dari dalam dirinya ingin melindungi dirinya biar selamat. Kalau yang muncul dari dalam dirinya itu adalah biar kita selamat, biar kita nanti kalau jatuh kepalanya enggak
kebentur, nggak bocor dan lain sebagainya, berarti itu sudah masuk ke disiplin yang belajar, bukan yang takut pada aturan. Disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di dalam kelas, sikap disiplin ini nanti bisa kita terapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Nanti ada beberapa contoh kegiatan-kegiatan tentang disiplin positif. Next Pak. Nah, ada nilai-nilai kebijakan universal. Ini tidak perlu banyak-banyak. Yang perlu kita tahu, salah satu dari nilai kebijakan universal itu yang ada pada profil pelajar Pancasila, yang beberapa bagiannya sudah kita adopsi menjadi visi sekolah. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, berkebudayaan global, kemudian gotong royong serta kreatif. Next Pak. Selanjutnya motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti sebuah motivasi yang yang timbul dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, berarti itu juga motivasi dari luar. Nah, yang ketiga ini yang paling baik adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa, dan apabila saya melakukannya, apa yang akan terjadi. Nah, ini motivasi internal, tujuannya disiplin menjadi positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, nah, ini ada hubungannya dengan kemerdekaannya anak-anak, merdeka dalam hal belajar. Kita juga kelas 1, kelas 4 sudah mencoba merdeka dalam mengajar. Anak-anak merdeka dalam belajar, gurunya sekarang merdeka dalam proses pengajaran. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi tidak lepas dari sebuah aturan, tapi juga patuh terhadap apa yang terjadi, bisa mengendalikan dirinya sendiri, memerintah diri sendiri. Selanjutnya Pak. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Tadi ketika di awal ada yang setuju ketika kita memberikan penghargaan. Ternyata penghargaan itu ada dampaknya. Pengaruh jangka panjang, jangka pendek. Kemudian ada penghargaan itu menghukum, ada penghargaan itu tidak efektif, dan ada penghargaan merusak hubungan. Beberapa contohnya, ranking. Nah, sekarang peringkat di dalam kelas mulai ditiadakan atau sudah dihapus, karena itu penghargaan yang bisa menghukum. Untuk anak yang nomor 1 mungkin dia bangga, tapi yang berada di posisi 2 dia merasa gagal, tidak bisa menjadi nomor 1. Apalagi yang nomor 3 dan seterusnya. Yang nomor 2 aja gagal menjadi nomor 1. Nah, terus kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ada sebuah penelitian
eksperimen, 10 orang diminta melakukan sesuatu tanpa diberikan penghargaan. Dua-duanya dulu ya, 10 orang tanpa diberikan penghargaan, dia melakukan dengan bagus. Kemudian tugas kedua, satunya diberi penghargaan, satunya tidak. Tapi mereka tidak dikumpulkan di tempat yang sama, di tempat yang berbeda. Ternyata keefektifan untuk mengerjakan sesuatu itu yang tidak diberi penghargaan lebih tinggi, ketepatannya lebih tinggi, kecermatannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang diberikan penghargaan. Karena di dalam dirinya mungkin muncul, ini saya harus segera mengerjakan ini, tanpa ada didasari dari dalam dirinya, kesadaran dirinya untuk melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya. Ada motivasi yang timbul dari luar sehingga membuat kecakapannya itu berkurang, menurun. Nah, ini salah satu contoh penghargaan yang tidak tepat. Apakah kita boleh memberikan penghargaan? Boleh, tapi satu sewajarnya, ya betul Pak Aris. Yang kedua, tidak terlalu sering. Saya dulu pernah ketika pandemi daring, setiap kali anak-anak mengerjakan sesuatu, saya beri hadiah, mereka ngambil. Setelah membaca di modul ini, ternyata hal itu tidak tepat. Ya, ternyata sesuatu yang seperti itu memang mereka bisa mengerjakan sesuatu, tapi prosesnya tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Pengetahuan yang mereka dapatkan itu mungkin melekatnya tidak bertahan lama, hanya sebentar. Nah, karena ingin mendapatkan hadiah, motivasinya bukan ingin belajar dengan sungguh-sungguh, tapi ingin mengejar hadiah. Nah, itu bentuk penghargaan yang tidak efektif. Ya. Selanjutnya Pak. Ini ada selanjutnya dihukum oleh penghargaan juga. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, penghargaan menurunkan kualitas seperti yang sudah saya contohkan tadi di salah satu eksperimen tadi. Selanjutnya Pak Dian. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, ketika kita memberikan sebuah reward kepada anak-anak, kita harus memperhatikan 5 ini: khusus, pribadi, semua murid, konsisten, dan juga kita harus memahami tentang prosesnya. Dalam melakukan sebuah pembelajaran, ketika ada anak-anak yang bagus, kita kasih pengakuan. Ya, ini ada pengakuan secara khusus, ada pengakuan pribadi, dan ada pengakuan di depan murid-muridnya. Tapi tidak boleh itu terus itu ya, bergantian. Biar apa? Mereka yang lain juga merasa bahwa dia juga mampu, dia juga bisa. Perlu diapresiasi. Saya kadang ketika di pembelajaran PJOK, kelasnya Pak Aris atau Bu Yati, kelas 3 yang namanya Yusuf. Nah, Yusuf, Pak Aris. Itu kadang kalau dibiarkan, dia malah tidak mau berikut, tidak mau ikut pembelajaran karena anaknya istimewa. Jadi perlu dikasih pendekatan. Kadang saya dekati, kadang juga mereka ketika dia melakukan sesuatu meskipun kurang sesuai, saya berikan oke, bagus, ya, kamu bagus, ayo lanjutkan lagi. Nah, itu nanti membuat dia merasa bahwa saya mampu, saya dihargai, saya mampu, sehingga mau untuk melakukan terus. Gak boleh anak ketika gak bisa itu, kamu gak bisa, salah gerakanmu. Itu ternyata nanti mematikan
mematikan kreativitas atau mematikan yang ada dalam dirinya, ya, motivasi dan lain sebagainya. Operatornya ya. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka nilai kebajikan serta situasinya seperti apa. Kemarin saya memperhatikan. Nah, kemarin saya lihat anak-anak melakukan ini. Kemarin kamu pada saat pembelajaran saya melaksanakan ini dan lain sebagainya. Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita, situasinya. Nah, kemudian saya menghargai ketika anak-anak melakukan sesuatu, kita hargai apa yang sudah dilakukan anak-anak meskipun yang dilakukan itu masih belum sesuai dengan apa yang tertuang pada pembelajaran. Terima kasih untuk, nah, kadang ketika anak-anak melakukan sesuatu, kita sendiri meminta anak-anak setelah melakukan sesuatu terima kasih atau matur suwun. Tapi kita sendiri sebagai guru kadang anak-anak mengumpulkan apa gitu. Pak, mengumpulkan ya. Oke, terima kasih. Ya, itu ternyata juga kurang tepat gitu. Anak tidak mendapatkan pengakuan. Dia kan sudah berusaha kerja keras untuk kerjakan, untuk menyelesaikan tugas dari gurunya. Ternyata ketika dikumpulkan, respon dari gurunya cuma seperti itu. Nah, ternyata hal-hal kecil seperti itu juga di dalam anak melekat dan juga bisa mengubah perilakunya, mengubah proses dia belajar sehari-hari. Dari rumah sudah berangkat dengan semangat, di dalam kelas gurunya marah-marah. Aduh, percuma aku mau sinau untuk sekolah, ternyata masih tetap itu Senin. Padahal dia sudah berusaha. Nah, sedikit apa yang dilakukan anak-anak perlu kita beri apresiasi. Lanjutnya Pak. Nah, ini ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, kira-kira masuk pada hukuman atau konsekuensi? Ya, kalau hukuman itu berarti sesuatu yang sepihak, bisa juga menimbulkan rasa sakit buat anak-anak. Tapi konsekuensi itu anak-anak merasa oh ya, ini memang saya melakukan sesuatu yang tidak tepat, sehingga saya harus melakukan ini untuk menutupi hal tersebut. Kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang nanti kita lihat Bu, kira-kira ini jawabannya apa? Yeah. Kalau Pak Aris apa tadi Pak Aris? Konsekuensi. Gitu ya, alasannya Pak Aris. Ya Pak Abdul tadi hukuman. Kenapa Pak? Ya karena sesuatu kurang apa ya? Yang maksudnya kan terlambat tadi ya. Dihukum dengan itu. Karena kesalahan. Nah, coba kita lihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Yang satu tadi hukuman. Ya Pak Aris, nomor 2 Bapak sekali Pak Aris. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
konsekuensi kalau Pak Abdul. Nah, maksudnya itu kalau kita melihat misalnya dari apa misalnya seperti ini, apa suatu hal misalnya itu hukuman atau mungkin konsekuensi, kalau mungkin di depan sudah tertulis ada perjanjian, itu konsekuensi. Kalau memang kita inisiatif dari manusia di dalam ini hukuman. Ya kita lihat nanti ya. Boleh. Itu Kali ini berapa? Boleh, bisa tenang mengerti. jadi hukuman atau jadi konsekuensi. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, bukan konsekuensi ya. Alasannya apa Bro? Yaitu hukuman karena kalau yang bebas karena dia melakukan kesalahan diberikan tindakan berarti itu hukuman. Bukan konsekuensi. Belum menemukan konsekuensi kalau Mengganti dilihat. kertas tugas teman yang telah Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Sepakat kalau itu semua konsekuensi ya? Ya. Nomor 1 tadi masih ada yang hukuman, masih ada yang konsekuensi. Nomor 2 kebanyakan hukuman, 3 hukuman, 4 yakin semua ini konsekuensi. 5 membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk disuruh Kenakan sepatu untuk ya karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman itu. Oh, ini maksudnya murid nggak boleh pakai sepatu karena dia nggak pakai sepatu hitam. Ya, tidak mengenakan. ya dia tidak memakai karena dia tidak memakai sepatu hitam dia nggak boleh pakai sepatu. Seharian kamu nggak usah pakai sepatu karena kamu nggak pakai sepatu hitam. Hukuman. Terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Konsekuensi. Ya hukuman. Jawabannya Pak Dian dilanjutkan. Seret. Nah, Konsekuensi. nomor 1, 2, 3 itu ternyata bentuk hukuman. Yang nomor 4 yakin itu tadi konsekuensi sudah sama berarti persepsi kita semua. 5 juga ya. Nomor 6 tadi sama kita juga yakin itu hukuman. Konsekuensinya itu pembenaran. Yang mana Pak? Karena guru PJOK, jadi konsekuensi. Iya Pak, ini kenapa kok nomor terakhir itu konsekuensi? Nah itu kan lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat 10 menit pada saat pembelajaran PJOK. Masih ada relevansinya dengan pembelajaran PJOK. Nah, 10 menit yang awal anak-anak itu pemanasan gitu lah. Tadinya dia pemanasan yuk lari dulu. Masih ada hubungannya. Jadi di situ bukan memberikan hukuman. Nah, kalau yang pertama terlambat ke sekolah disuruh nulis itu kan nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Pantun 60 itu hukuman. membantu isi Nah, dulu. sekarang yang melakukan seperti itu dicoba untuk mengubah pola pikirnya. Nah, Nerangno bahasa Indonesia terus. biar apa? Nyanyi ya. Itu hukuman juga. Hukuman Pak. Meskipun kita bilangnya konsekuensinya nyanyi, tapi secara tidak langsung sebenarnya itu memberikan hukuman. Jadi misalkan nomor 1 itu terlambat ke sekolah. Mungkin anak bisa ditanya dulu kenapa kamu kok terlambat datang ke sekolah. Kalau alasannya tepat, ya konsekuensinya menurut kamu apa? Saya berarti nanti pulangnya agak terlambat Pak, karena saya datangnya terlambat. Iya ditukar di belakang. Loh, bisa itu konsekuensi. Anak tahu sendiri. Ya, jadi bukan disuruh melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali. Itu sholat terlambat, langsung rame. Konsekuensi nih, kalau sholat tuh nggak ada mana ya? Nah, salah lagi, karena tadi salahnya Rame. itu konsekuensi berarti Pak ya, bukan melakukan hukuman. Kecuali kalau tadi Pak Abdul sholat rame, Dokter Belayu. suruh pusat, suruh lari, nah, nggak ada hubungannya sama sekali. Tadi situ tuh. Lanjut Pak ya.
perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi, tapi tidak menyakitkan untuk anak. Membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau merasa ketika kita memberikan respon dari tindakan anak itu dipikir bahwa ini nanti lama melekatnya di anak, itu bisa jadi kita sedang memberikan hukuman kepada anak. Anak membenci kedisiplinan, anak akan menghargai disiplin kalau dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu mereka merasa terpaksa. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan dari apa yang sudah mereka lakukan. Mereka tahu kalau saya melakukan ini berarti nanti saya harus seperti ini tindakannya. Tanggung jawab. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau hukuman, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau kita terbiasa memberikan hukuman, anak akan mencoba untuk menyembunyikan kesalahannya, mulai berbohong, nah, nggak jujur pada dirinya, karena hukuman, ya, karena sudah ada hukumannya. Kalau memberikan konsekuensi, anak akan belajar mematuhi peraturan yang ada. Nah, hukuman itu biasanya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, dia kehilangan hak. Contoh yang pertama tadi, misalkan datang terlambat, hak belajarnya nanti ditambahi kurang hilang haknya untuk pulang tepat waktu dengan teman-temannya, dia ditambah lagi dihilangkan. Haknya berkurang, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya Pak, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ada lagi, ada hukuman, ada konsekuensi. Berikutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan hidup mereka seperti apa dan bagaimana mereka harus diperlakukan orang lain. Ini nanti ada contoh bagaimana itu restitusi. Lanjut Pak Dian. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses, ada hukuman, ada disiplin, ada restitusi. Perbedaan dari tiga bentuk hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu menunjukkan identitas gagal, kalau konsekuensi dan restitusi akan menunjukkan identitas sukses. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi ada pilihan. Kalau hukuman, murid tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Kalau konsekuensi jangka waktunya tadi pendek. Menguatkan anak murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau restitusi, dia menjadi pribadi yang semakin kuat. Mengetahui kesalahannya, dia bisa memahami dari situasi yang sudah terjadi, dia harus menjadi seperti apa. Contoh yang lain, kalau hukuman itu peraturannya adalah ini, kamu harus ini, itu hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya, ditanyakan kepada anaknya. Mampukah kamu melakukannya? Nah, kita akhiri dengan terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Ya, dari dalam dirinya sendiri. Next Pak Dian. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan.
kita melakukan tawaran, kita tidak memberikan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pak Dian, sebelum dilanjut mungkin ada contoh ketika saya mencoba melakukan restitusi. Ini contoh ketika melakukan restitusi, Bapak Ibu. Pada saat pembelajaran PJOK, anak-anak kelas 6 ini tidak membawa baju olahraga. Ngomong aja. Nah, itu tadi salah satu penerapan restitusi yang saya coba terapkan kepada anak kelas 6B ketika PJOK. Dia tidak membawa baju olahraga. Kalau sebelumnya mungkin nggak bawa baju olahraga, kamu tinggal di dalam kelas saja, nggak usah ikut pembelajaran PJOK. Nah, itu ternyata sesuatu hal yang salah dan membuat anak itu akan membenci PJOK, membenci pelajaran yang saya lakukan dan lain sebagainya. Nah, proses restitusi yang saya lakukan tadi, anak saya dudukkan, saya tanya, kenapa hari ini kamu tadi kok tidak membawa baju olahraga? Dia pasti punya alasan. Ketika anak-anak kita melakukan sesuatu kesalahan, pasti mereka punya alasan. Kita tanya dulu. Tidak membawa baju Pak karena lupa tadi sudah disiapkan, nggak masuk ke dalam tas. Bilangnya kemarin seperti itu. Nah, dari seperti itu saya tanya kembali. Nah, menurut Ana, berarti sebaiknya minggu depan ketika waktunya PJOK lagi, biar tidak ketinggalan lagi bajunya, apa yang harus dilakukan? Jadi bukan saya yang menentukan kamu harus melakukan apa, bukan, tapi anak sendiri dicoba untuk menyadarkan dirinya kira-kira solusinya apa gitu. Jadi keluar jawaban itu dari dalam dirinya anak-anak, bukan kita yang memaksa kamu nanti berarti besok harus masukkan baju ke dalam tasmu, enggak. Tapi anak sendiri yang mencoba untuk menjawab dari apa yang sudah terjadi hari ini. Apa yang harus kamu lakukan minggu depan berarti? Itu Pak, bajunya berarti harus saya siapkan dan saya masukkan ke dalam tas. Nah, saya coba perkuat lagi. Nah, kira-kira kalau kamu sendiri yang mencoba seperti itu, nanti ada kemungkinan ketinggalan lagi enggak? Nah, mungkin ada Pak. Biar itu enggak ketinggalan lagi, apa yang bisa dilakukan? Minta mama untuk mengingatkan, minta kakak untuk mengingatkan saya apa yang besok saya bawa. Nah, akhirnya keluar dari dalam dirinya sendiri bahwa dia tahu bahwa yang dia lakukan salah dan harusnya melakukan seperti ini nantinya. Itulah yang dimaksud dengan restitusi. Muncul sesuatu solusi dari anak. Ya.
muncul suatu solusi sendiri dari anak, bukan dari gurunya. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan? Kembali ke kelompoknya. Meskipun tidak bisa ikut PJOK karena ya terbatas gerakannya, pakai rok nggak bisa lari dan lain sebagainya. Akhirnya dia hanya bisa mengamati temannya dari belakang, mencoba melakukan hal-hal yang dia bisa sesuai dengan keadaan yang terjadi saat itu, tapi tetap dia tidak keluar dari pelajaran PJOK, tetap mengikuti pelajaran PJOK. Selanjutnya Pak Dia, keyakinan kelas. Lanjut Pak. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendara sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu dan seterusnya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, inilah mengapa harusnya keyakinan saja, bukan peraturan. Saya sudah mencoba melakukan di pelajaran PJOK, anak-anak saya tuntut untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan yang saya buat, tapi sesuatu kesepakatan yang dibuat bersama-sama antara guru dengan murid. Nah, peraturan kelas itu lingkupnya kecil di dalam. Nah, kalau keyakinan kelas lebih besar lagi. Lingkungan positif semakin besar dan budaya positif harapannya semuanya menjadi lebih besar lagi, lebih luas dan lebih mengena kepada anak daripada hanya peraturan. Kalau peraturan sikapnya hanya lingkup kecil atau mungkin dari dalam dirinya saja nanti. Tapi kalau sudah melakukan keyakinan kelas, bahkan sampai membudaya, itu nanti semua akan berjalan dengan nyaman, enak, tanpa ada lagi bapak ibu guru yang harus teriak-teriak meminta anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Lanjut Pak Dia. Nah, ini contoh beberapa keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kanan yang ada hijaunya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas yang selanjutnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari dua ini kesepakatan kelas yang paling bagus adalah yang sebelah kanan, yang putih, karena kami guru dan murid saling menyayangi, kami guru dan kami murid yang semangat belajar. Jadi bukan lagi menunjuk harus belajar, harus anak-anak harus tertib, tidak, tapi muncul nilai universal. Nah, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, semangat dalam belajar, peduli pada teman-teman dan seterusnya. Next Pak Dian. Nah, lanjut aja. Ya, lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas, bagaimana keyakinan kelas itu bisa dibuat. Contoh yang sebelah sini, hormat, terdengar, terlihat dan berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara, yuk kita bantu. Terlihatnya berempati, berarti teman-teman harus anak-anak harus berempati untuk melihat apa yang sudah didengarkan tadi. Berperilakunya tersenyum, ramah, memberikan salam dan seterusnya. Hormat, kalau yang di sebelah kanan tabel T dan ini tabel T, kalau ini tabel Y. Tabel T, hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, kebalikannya gitu aja. Nah, ini nanti bisa
jadi pertimbangan ketika menyusun suatu kesepakatan kelas. Next Pak Dian. Nah, ini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan dan seterusnya. Kita ambil 3 aja yang paling atas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelas kira-kira menjadi seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas kira-kira seperti apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira kalau keyakinan kelas jadinya nanti seperti apa? Kira-kira bagaimana Pak? Nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di Selalu rapi. rapi, Nah, apa? kata kuncinya rapi. Ya. Nanti kita lihat nanti ada Tapi kan aku di tempatnya. Rapi. rapi ya. Kita menjadi guru dan murid yang selalu rapi, misalkan. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kita saling menyayangi teman, kita saling sayang ya. Guru dan murid saling menghargai atau kita saling menyayangi. Enggak ada kata guru dan murid juga nggak apa-apa. Kelas 3 Saling menyayangi. adalah murid yang saling menghargai. Misalkan gitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kelas itu yang 4 waktu. Disiplin. Disiplin. Ya, coba Pak Dian. Selanjutnya Pak Dian. Next, nanti ada jawabannya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan. Nanti bisa masuk ke kerapian. Kalau menurut Pak Adis bisa, boleh. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Ya. Hadir di sekolah itu tadi menghormati orang lain juga, komitmen juga, disiplin juga masuk di dalam situ dan seterusnya. Next Pak Dian. Lanjut aja. Nah, kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 5 tadi, bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next Pak. Selanjutnya, Kontrol. nah posisi kontrol guru. Ini yang ini yang penting yang harus sudah kita mulai ada pada kelas kita. Bagaimana kita bersikap kepada murid-murid yang ada di kelas. Nah, 5 posisi kontrol guru. Kontrol guru ya Bu. Ya. Penghukum, membuat rasa bersalah. Ini tadi yang menunjukkan identitas gagal. Yang kedua, yang selanjutnya ada identitas berhasil atau sukses. Ada 3, menjadi teman, pemantau dan juga manajer. Ya, kalau sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, salah satu contohnya itu menghadapi, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kena saya kecewa. Ya, Pak Aris kecewa itu dengan apa yang kamu lakukan. Ya, itu contohnya membuat anak rasa bersalah. Nah, ya, tertuduh. Dia merasa sakit hati Bu. Kadang juga kalau kita tunjuk-tunjuk, kita kita sakiti, kita hati, dia merasa malu juga kepada teman-teman yang lain. Iya. Panggul. Gini-gini panggul. Ya. Yang selanjutnya ada teman, pemantau dan manajer. Kita yang paling mudah dilakukan, kita bisa menjadi teman untuk anak-anak. Nah, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi Bu Yati, demi Pak Aris. Ya, masa kamu tidak mau? Ya. Ingat tidak ibu tuh dan seterusnya. Nah, tapi menjadi teman ini juga lama-kelamaan kalau dilakukan secara terus-menerus akan membuat anak itu ya meludah, ngelama sobat atau juga merasa ketergantungan. Kalau nanti bukan sama Bu Yati dia nggak mau, kalau bukan sama Pak Aris dia nggak mau, kalau bukan sama Bu
Ibu Romi, Bumut dan sebagainya mau. Khusus karena sudah menjadi teman ini sama Bu Yati. Pokoknya Bu Yati terus. Nah, sesekali boleh kita menjadi teman tapi nggak boleh terus-terusan kepada anak-anak. Ada batasannya. Saya mencoba di PJOK itu seperti itu. Kadang juga jadi teman pada anak-anak. Tapi kalau saya merasa sudah ini terlalu dekat ini sama anak-anak, kok diuber terus saya menjauh. Iya. Nah, itu Bu. Jadi kita tarik dulu seperti apa. Terus selanjutnya pemantau. Pemantau itu hubungannya biasanya dengan aturan atau dengan kesepakatan yang sudah dimiliki. Itu pemantau. Seperti apa, memakai seragam harusnya dimasukkan. Aturannya seperti apa? Oh ya, aturannya seperti ini. Tidak menyakiti anak tapi selalu dihubungkan sama peraturan, sama keyakinan. Itu pemantau. Nah, yang paling bagus adalah kita sebagai manajer. Nah, manajer. Contohnya manajer ya, apa? Seperti yang saya coba tadi di anak itu, saya mencoba menerapkan manajer dengan cara restitusi. Jadi di dalam manajer itu kita juga ada bagiannya sedikit teman, ada bagiannya sedikit memantau dari peraturan, tapi tidak membuat anak merasa bersalah dan tidak membuat anak merasa dihukum. Next Pak Dian. Jadi didik ya Pak ya. Teman pemantau mencegahnya. Iya. Yang paling bagus setiap hari kita menjadi manajer. Kalau kita bisa menjadi manajer setiap hari kepada anak-anak itu bagus. Ya. Di manajeri ketika Bapak mau ya anak ya, dia kan melakukan kesalahan. Terus tujuan kita kan manajer. Tapi anak berpikiran takutnya kesalahan salah kok gini no. Nah itu kalau belum pernah dilakukan akan seperti itu Pak. Tapi kalau sering nanti anak akan terbiasa. Anak akan tahu. Pertama aja dicoba seperti itu tadi, dipanggil gurunya. Kadang anak-anak dipanggil guru itu sudah merasa takut. Saya mau diapakan ini sama Pak Aris kok dipanggil. Nah, tapi ya itu tadi, ketika berada di depan kita, di sini Pak Alfi tidak membuat kamu merasa bersalah, tidak akan menghukum kamu, tapi mencoba, iya bahasa kita, pengen tahu sih kenapa kamu melakukan seperti itu tadi. Nah, misalkan dia membuat kesalahan, jadi ditanya dulu. Pasti semua anak punya alasan ketika melakukan sesuatu. Di awal tadi sudah disampaikan, kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Punya alasan. Nah, bukan dia datang terus kita masang wajah yang tegang, dia merasa takut. Nah, nanti takutnya anak-anak merasa dihukum. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau menurut pertanyaan ini masuk pada yang mana ya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, atau penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini penghukum atau membuat orang merasa bersalah atau teman, pemantau, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat anak rasa bersalah. Berarti kita melakukan, kamu tuh kok salah terus saja. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang melakukannya? Kita sebagai penghukum. Nah, pasti melakukan seperti itu. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Itu kita sebagai teman. Sesekali nggak apa-apa. Misalkan pembelajaran anak-anak ini di saat pembelajaran kok nggak mau sih, ayolah lakukan demi Bu Romi pertama. Tapi selanjutnya ya jangan terus-terusan seperti itu, nanti ketergantungnya. Mau belajar kalau ada Bu Romi, mau belajar kalau ada Pak Abdul, kalau nggak ada Pak Abdul nggak mau.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Next Pak Dian. Selanjutnya Susu mari tak dia kok. Selanjutnya Pak Dian. Lanjut. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Next Pak Dian. Nah tadi segitiga restitusi. Tadi ada peraturan, ada keyakinan. Yang ketiga ada restitusi. Nah restitusi itu bisa dilakukan dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak terlebih dahulu, kemudian memvalidasi kebutuhannya, serta menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika tadi contoh video yang saya lakukan dengan anak kelas 6, saya beri penguatan kepada dia, stabilkan identitas dia bahwa tidak dia sendiri yang salah. Pak guru pun juga pernah melakukan salah, Pak guru pun juga pernah lupa, teman-temanmu juga pasti pernah lupa. Jadi biar tidak merasa bahwa saya sendiri yang pernah salah, ya saya sendiri yang pernah lupa gitu enggak. Kemudian validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanyakan dulu kenapa tadi melakukan kesalahan itu. Kenapa kamu tadi kok melakukan itu? Bertengkar di dalam kelas. Kenapa kamu tadi kok bertengkar? Ditanya dulu. Bukan langsung disalahkan. Kamu kok tiap hari bertengkar? Bendino kok gelut? Ya, tapi ditanyakan. Setelah itu ditanyakan keyakinannya. Misalkan ada anak bertengkar, semua orang pasti punya rasa kesal. Pak guru pun juga pasti pernah merasakan kesal. Nah kamu tadi kenapa sih kok bertengkar atau kesal seperti itu? Itu Pak, kalau gini. Misalkan jawab, dia ngata-ngatain orang tua saya Pak. Lo-loan ngatain orang tua saya. Bapak-bapak saya dibawa-bawa, padahal bapak saya nggak ada di sekolah. Nah, ditanyakan lagi, menurut kamu hal seperti itu benar apa enggak sih? Kalau manggil bapak-bapak itu ya enggak sih Pak, ya itu sesuatu yang salah ya. Tapi dia duluan Pak. Kita tidak kalau sebagai restitusi ya, kita sebagai manajer kita tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah. Kita tidak melihat kamu benar atau salah, tapi apa yang kamu lakukan benar apa enggak? Ya enggak Pak. Nah kamu yang kamu lakukan benar apa enggak? Ya enggak. Sama-sama yang dilakukan tidak benar. Kita ubah biar menjadi benar. Nah, selanjutnya ditanyakan keyakinannya. Kalau ditanyakan tadi benar baik apa enggak sih memanggil orang tua itu tadi? Ya enggak baik Pak, sesuatu yang salah. Nah, menurut kamu keyakinan apa yang dilanggar kalau seperti itu? Berarti saya nggak menghargai teman saya. Nah, itu nanti bisa muncul dari diri anak. Kalau kita sudah mencoba belajar mempraktikkan itu. Bisa Pak, bisa dilakukan nanti di semester 2 dari awal. Nah, kita membuat keyakinan kepada anak-anak bagaimana biar itu nggak dirasa bahwa dari gurunya sendiri yang buat gitu. Tapi anak-anak punya tanggung jawab. Di kelas 6 ada PJOK, kelas 5 yang atas ada PJOK, kemudian ketika Pak Aris ya di bawah yang saya pernah pakai papannya itu saya bawa keluar. Nah, ketika PJOK saya taruh di situ. Ketika anak-anak rame, nah kamu sudah punya keyakinan nomor 1 apa itu? Menghargai teman Pak. Kalau rame berarti menghargai temannya enggak Pak. Mereka akan mengerti bahwa itu oh ya saya berarti salah mencoba dia tanpa kita harus diam kamu. Saya sudah meminimalisir untuk mencoba tidak dan membuat rasa bersalah kepada anak-anak. Tapi kadang-kadang juga masih muncul hal seperti itu. Manusiawi, tapi ya kalau kita sudah melakukan itu pasti kita yakin saya ini salah sih hari ini seperti tadi, besok nggak lagi itu lagi, kita coba lagi untuk
Nah, itu. Nah, kadang ya, nah, Biasanya kedua. ada triknya Bu. Sebenarnya ketika kita sudah menghadapi anak yang nggak bisa diatur, terus apa? Kalau kita masuk ke situ malah kita jadi marah-marah, ada triknya sebenarnya. Kita diam dulu. Kita diam dulu, kita tenangkan diri dulu. Atau mungkin dengan melihat Bapak Ibu guru diam itu anak-anak sudah merasa, apa dulu ada sok menunggu. Biasanya kan sudah gitu. Nah, itu nanti ada beberapa cara itu tadi dengan diam dulu, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan diri dulu. Ya. Kalau itu nggak bisa, kita kasih ice breaking. Ya, langsung anak-anak di apa misalkan hai tanya halo semuanya, anak-anak berdiri kawan apa. Jadi kita kondusifkan dulu kelas agar bisa kembali bisa menerima pembelajaran. Aku bro-bro seneni Pak. Next hadiah. Kayaknya kita semua. Next hadiah. Hadiah. Next Pak. Nah, ini contoh tadi yang sudah saya berikan. Saya Pak, sudah selesai itu. Alhamdulillah baik. Coba Pak. Tadi video tadi sudah. Contoh Panji tadi ya. Nah, sudah. Terima kasih. Ini ada contoh. Ini bermain. Tadi ada 5 kebutuhan hidup manusia. Ya. Ada bertahan hidup. Ada rasa ingin dicintai, disayangi, ada kekuasaan, terus yang kedua tadi merasa dihargai. Ya. Nah ini salah satu contoh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia, memberikan dia kebebasan untuk bermain. Nah ini juga contoh bermain, memberikan kebebasan dia untuk bermain. Nah kalau anak-anak sudah kebutuhan terpenuhi, harapannya nanti di dalam kelas sudah tidak seperti ini lagi, tidak nakal, tidak ramai dan sebagainya. Nah nanti sudah lain permainan. Kebutuhannya masih belum terpenuhi, masih kurang. Asnya balik kasir, memuaskan. Sebagai teman dia, untuk bermain ya. Nah ini kebutuhan bertahan hidup. Nah, anak-anak makan, anak-anak minum. Nah, biar nanti di kelas bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran. Nah ini keyakinan kelas yang ada di kelas 5, kelas 5A. Ada keyakinan kelas. Saya membuat dengan anak-anak itu ada sticky note yang kecil-kecil itu saya bagikan kepada anak-anak. Nah, anak-anak saya minta menuliskan. Kira-kira kita ini kalau di dalam pembelajaran PJOK agar pembelajarannya nyaman, kamu seneng, apa yang ingin kamu lakukan? Nulis kecil-kecil itu Bu. Ada yang nulis nggak ramai Pak di dalam kelas Pak, ya nggak bertengkar. Terus ya kalau dulu pada belajar, sekarang diganti Bu, keyakinan kelas. Soalnya besok tak belajar, kita yang itu kok ya. Tak belajar sama, muridnya kita apa? Tapi kita yang mengawali, biar kamu nggak apa, untuk kita ngawali dulu. Ini semua view dari anak-anak, terus kita lihat dari sekian banyak sticky note itu masuk ke berapa sih? Ternyata dari semua itu keluar 4 itu. Saling menghargai dan menghormati, disiplin dalam pembelajaran, sportif, berkomitmen dalam setiap tugas. Nah ini ketika dia mencoba untuk menempelkan apa yang sudah dia tuliskan di papan tulis,
Nah, ini yang kelas 6. Kelas 6. Nah, keyakinan kelas yang dibuat nih, terus keyakinan kami guru dan murid yang saling menghormati, kami guru dan murid yang disiplin. Itu semua keluar dari anak-anak, bukan saya yang meminta anak-anak melakukan itu, tapi kita berikan pemahaman bagaimana sih kondisi kelas yang bagus itu, bagaimana kondisi kelas yang baik agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini dan menyimak pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.